kemudian kita akan masuk ke agregat supply-nya. Tapi sebelum masuk ke agregat supply, nah kita bahas dulu yang unemployment flashback. Jadi ini balik ke chapter 7 unemployment dan labor marketnya. Nah di sini ada kaitannya nanti dengan agregat supply-nya, demikian pula dengan kurva Philip-nya. Tapi sebelum itu masuk ke dasar-dasar unemployment dan labor market. Meskipun saya bilang teman-teman nggak akan mengalami ini karena teman-teman kan di kedinasan ya. Artinya semuanya sudah serba jelas. Anda memang bagian dari masuk labor market, tetapi kemungkinan Anda nggak masuk ke unemployment kan gitu kan ya. Anda begitu lulus menerima ijazah, kemungkinan besar Anda tidak pernah mengalami apa yang namanya finding job, proses finding job, kemudian separation job, itu Anda nggak pernah mengalami. Sehingga ya Anda hanya apa istilahnya membayangkan saja. Tetapi bagaimana dengan kampus-kampus lain, misalkan UI, UGM, IPB, dan sebagainya kan gitu kan ya. Saya katakan biarpun alumni UI, biarpun punya ijazah UI itu ijazah, itu kan bukan apa itu istilah, bukan free pass. Seorang yang lulus dari UI itu kan bukan berarti dia punya free pass. Free pass bisa masuk kemana saja. Enggak. No. Termasuk alumni-alumni UI yang saya lupa periode tahun berapa, yang dulu bergabung di direktorat saya di penyusunan APBN di DJA, itu semuanya prosesnya sama. Artinya mereka harus apply dulu. Artinya juga mereka ada yang namanya masa pencarian, bukan mencari jati diri, tapi mencari pekerjaan. Oke, beda. Bukan mencari jati diri, tapi mencari pekerjaan. Nah, mereka pun sama, mengalami sama. Biarpun dengan ijazah UI. So, ada masanya itu. Sesudah lulus, nyari, apply, melempar lamaran. Dan semua, apa itu, namanya lamaran, perusahaan, apakah instansi pemerintah, itu kan syaratnya ada. Oh, daftar riwayat hidup. Oh, apa itu misalkan apa sih ini ijazah, kemudian apa sudah ijazah, transkrip nilai dengan syarat oh ijazah dilegalisir, transkrip nilai dilegalisir. Kalau yang dari kepolisian itu apa? SKCK, surat kelakuan SKKB ya. Kalau di masa saya dulu SKKB, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Oh tidak ada catatan catatan apa itu? Tidak pernah dipenjara, bla 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 bla, tidak pernah tindakan kriminal. Itu ada semua, itu harus dipenuhi. Termasuk kalau sekarang mungkin tambahan zaman saya belum ada yang narkotika, tapi sekarang itu kan masuk tuh narkoba, bebas narkoba. Saya nggak tahu dari biasanya sih mintanya standarnya dari rumah sakit pemerintah, jadi RSUD, puskesmas gitu boleh. Tapi harus yang ada stempelnya, nggak boleh. Setahu saya nggak boleh misalkan dokter praktek di samping rumah Anda kemudian minta keterangan itu harus ada stempelnya dari apa itu misalkan RSUD, apakah puskesmas atau apalah intinya semacam itu. Artinya nah ya saya katakan Anda termasuk orang yang beruntung, sedikit orang yang beruntung di antara ribuan tenaga kerja, artinya Anda tidak akan mengalami ini. Tetapi cerita ini akan dialami oleh yang sebagian besar tadi, tidak termasuk Anda. Karena Anda lulus, sudah ada penempatan. Anda tidak pernah mengalami finding job, bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana melempar lamaran, mengirim lamaran ke banyak perusahaan. Itu beruntungnya Anda. Nah, di sini nanti maka Anda kok tiba-tiba meredup. Oke.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya pengangguran friksional. Nah, Anda nggak akan ngalami yang namanya pengangguran friksional. Oh, sebentar. Lampunya kayaknya mulai mau putus. Oke, chapter ini chapter pengangguran. Chapter yang paling nggak enak, namanya pengangguran itu nggak enak. Namanya juga pengangguran, nggak enak dibahas, nggak enak diajarkan. Tapi mau nggak mau. Kenapa? Karena ini bagian dari tiga penyakit dasar di dalam perekonomian. Kembali lagi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan. Nah, ini yang berusaha untuk diselesaikan, ditanggulangi, dimitigasi dampaknya oleh pemerintah. Terlebih dalam kondisi seperti ini, pandemi, banyak PHK, pengurangan jam kerja. Contoh di industri-industri yang berkaitan misalkan jasa, yang terkait misal yang paling banyak dampaknya itu PHRI, apa itu hiburan, apa itu PHRI, perusahaan hotel dan restoran Indonesia, P-nya apa, persatuan atau apalah yang pokoknya berkaitan dengan dunia hotel, restoran. Nah, ini dampaknya luar biasa karena pandemi, karena adanya pembatasan. Nah, ini yang berusaha ditanggulangi. Oke, kenapa takut? Ya karena dampaknya pasti ada dampak sosial yang dikaitkan dengan hukum Okun di pertemuan 10. Nah, ini yang ini. Pertumbuhan turun, pengangguran meningkat. Sedangkan ketika pertumbuhan naik, pengangguran turun. Nah, nanti di pertemuan berikutnya itu nanti akan dikaitkan dengan kurva Phillips-nya. Ketika inflasi naik, penganggurannya turun. Justru penganggurannya turun kalau inflasi naik. Dan sebaliknya ketika inflasi turun, penganggurannya naik. Nah, ini repotnya. Terus kalau dikaitkan dengan Okun, pertumbuhan ekonomi naik, penganggurannya turun. Tapi kalau penganggurannya turun, inflasinya naik. Lihat terus gimana dong, Pak? Nah, itu seninya. Oke, nah sekarang pengangguran. Apa sih pengangguran? Kemudian apa sih tingkat alamiah pengangguran? Oke, nah natural rate of unemployment. Tingkat pengangguran alamiah. Artinya di dalam perekonomian pengangguran itu nggak mungkin nol. Pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin nol. Nah, tingkat pengangguran yang pada level terendah, yang memang dia sudah tidak mungkin lagi, apa itu namanya, bukan nggak mungkin lagi nambah. Intinya tidak mungkin ada pengangguran nol di dalam perekonomian, dan dia rata-rata pengangguran tersebut berada pada ekonomi fluktuasi. Apa sih fluktuasi? Oh, sorry. Nah, seperti ini gambarnya. Seperti ini. Sorry. Ini kan natural sama unemployment. Gimana ya kaitannya dengan PDB-nya? Nggak ada. Oke. Jadi kurang lebihnya, misalkan PDB-nya, misal nih, PDB-nya konstan di 6% terus, konstan, dan fluktuasi natural rate ini ada pada sekitar
sekitar apa ini namanya? Sekitar PDB, fluktuasi ekonomi itu pada dasarnya yang dilihat adalah fluktuasi PDB-nya. Nah ini yang namanya natural rate of unemployment. Kalau unemployment-nya sendiri juga naik turun, tapi pada tingkat yang lebih ekstrim. Nah, natural rate-nya itu yang justru berada pada kisaran siklus PDB-nya. Oke. Bahasa terangnya tadi, bahwa di dalam perekonomian itu pengangguran nggak mungkin nol. Pasti akan ada. Oke. Itu maknanya. Di dalam resesi, seperti yang kita alami sekarang ini, actual unemployment rate-nya berada di atas. Oke, misalkan, sorry, aneh. Ini saya hapus. Oke. Perhatikan, natural rate itu pada dasarnya rata-ratanya dari unemployment rate-nya. Oke, nah kemudian ketika resesi, actual di sini yang warna hijau, dia berada di atas natural rate-nya. Itu pada saat resesi, seperti pada saat ini. Oke, dan berikutnya in a booming, itu ketika PDB-nya pada posisi yang bagus, naik. Nah, di sini actual unemployment-nya di bawah rata-ratanya, yang warna hijau di bawah rata-rata yang merah. Ini ketika booming. Memang di sini garis PDB-nya tidak disampaikan. Tapi tadi seperti yang saya gambarkan, kalau misalkan ditambah garis PDB, nah itu akan tampak terlihat. Terus seperti itu, naik turun, dan naik turun. Seperti itu. Terlebih, kalau Anda perhatikan ini menggunakan data Amerika, di mana kalau Anda pernah nonton film kerja, misalkan di asuransi, tapi dia memungkinkan itu. Pekerjaan seseorang itu tidak konstan. Enggak seperti Indonesia, kerja di misalkan Navy SEAL, marinir, bekerja marinir dari tahun 0 kerja marinir sampai pensiun marinir. Enggak, di sana memungkinkan. Karena memang di sana memang rata-rata sistemnya kontrak. Veteran perang Irak, oke, veteran perang, kemudian masanya kontraknya selesai, dia bekerja pada sektor lain. Sangat-sangat memungkinkan. Seperti itu. Makanya di sana Anda mendengar, loh veteran tapi kok masih muda, veteran kok masih bekerja. Kalau kita kan veteran kan sudah sepuh, sudah uzur. Nah, seperti itu. Sehingga di sana proses finding, pencarian kerja, dan separation, proses pemutusan, ada natural rate. Ada L-nya, L, labor force, E, employed, orang yang bekerja. Oke, nah U, unemployed-nya, penganggurannya, U per L itu unemployment rate-nya. Ini hanya masalah hitung-hitungan bagaimana menghitung natural rate-nya. Oke, jangan dikhawatirkan rumusnya, karena kalau rumus, apalagi online, kan Anda tinggal buka, nggak perlu menghafalkan. Asumsi, L, exogen. Apa L di sini? Labor force. Maksudnya labor force, apa itu angkatan kerja? Apa angkatan kerja? Tiap negara memiliki definisi sendiri-sendiri, meski serupa definisinya. Oke? Nah, misalkan angkatan kerja itu Anda termasuk, itu angkatan kerja. Angkatan kerja, apa sih angkatan kerja? Nah, ini definisinya macam-macam. Misalnya BPS menghitung angkatan kerja itu misalkan umur 15 sampai dengan sorry Pak, saya kepancing apa tuh vaksin 15 sampai 59. 59. Jangan-jangan sama ya? Vaksin itu kan umur 15
sampai 60 sama. Nah, itu ada definisi sendiri. Nah, di luar itu dia tidak bagian dari angkatan kerja. Oke, Anda termasuk angkatan kerja. Tapi apakah kemudian Anda karena tidak bekerja kemudian Anda dikatakan pengangguran? Flashback ke chapter data makroekonomi. Nah, di situ ada keterangan apa sih pengangguran itu? Ya, apakah ibu rumah tangga itu dikatakan pengangguran? Nah, itu penjelasannya di data ekonomi makro chapter 3. Oke, nah L exogen, labor force exogen. Kok exogen? Iya, karena labor force dia tidak ditentukan oleh variabel ekonomi, tapi labor force itu lebih apa ya? Mungkin dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, mortality-nya. Kenapa? Ya jumlah labor force itu kan tergantung banyak anak yang lahir atau enggak. Kalau kemudian hari ini dia lahir, berarti 15 tahun ya lagi 15 tahun yang akan datang. Dia yang lahir hari ini di tahun 2021 bulan Januari itu kemudian dia masuk ke angkatan kerja. Artinya lebih dipengaruhi oleh mortality rate-nya, tingkat kelahiran, tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi. PDB dan sebagainya. No. Oke. Nah, during any given pada saat tertentu perhitungan di bulan yang sudah ditentukan ada S rate of job separation, gampang-gampangannya. Apa sih kalau Anda di sini terjemahkan fraksi bagian dari employed worker, pekerja yang bagian dari apa itu namanya? Bagian dari angkatan kerja tapi yang bekerja. Nah, karena ada angkatan kerja yang tidak bekerja. That becomes separated. Dia terkena PHK. Dia pemutusan hubungan kerja. F, rate of finding, tingkat orang yang mendapatkan pekerjaan. S, F, exogen. Oke, seperti ini. Transisi antara menganggur dan transisi antara orang yang bekerja dan orang yang menganggur. Employed, kerja, unemployed, nganggur. Oke. Ketika employed job separation, maka dia akan masuk ke dalam unemployed. Tapi temporary. Jangan diasumsikan dia selamanya masuk sini. Enggak. Someday ketika sudah dia mendapatkan finding job lagi, maka kemudian masuk ke dia masuk ke employed yang bekerja lagi. Nah, proses ini dinamis. Ini yang saya katakan tadi, Anda tidak menjadi bagian ini. Anda tidak menjadikan bagian ini. Kenapa? Ya, karena Anda tergolong orang yang sedikit beruntung di kedinasan Anda langsung. Artinya, oh iya, Anda nggak masuk. Anda nggak masuk. Saat ini posisi Anda bukan employed, tapi Anda juga bukan unemployed. Anda nggak masuk sini dan nggak masuk sini. Anda terpisah kotaknya. Anda masuk labor force ya, tapi tidak bagian dari pengangguran. No, mahasiswa bukan pengangguran. Oke, nah, dan kurang lebih steady state-nya, kondisinya seperti ini. Steady state level, Anda kenal istilah ini di pertumbuhan ekonomi. Di sini cuman steady state labor market. Long run equilibrium, keseimbangan jangka panjang, if unemployment rate-nya kurang lebihnya konstan. Konstan bukan berarti tetap, karena tadi tetap dia bisa naik, bisa turun. Sehingga kemudian steady state di sini, separation, PHK, rate-nya, dikalikan dengan employed-nya, orang yang bekerja, sama dengan finding rate orang yang memperoleh pekerjaan dikalikan unemployment-nya. Kurang lebihnya seperti ini, steady state condition. Atau dikatakan orang yang bekerja yang kemudian dia lose, kehilangan pekerjaannya, itu sama dengan jumlah pengangguran yang memperoleh pekerjaan. Itu steady state.
Oke, saya singkat aja. Kemudian di sini ada equilibrium unemployment rate-nya seperti ini. Nah, ini cuma dari proses substitusi aja. Ini ada contoh-contohnya. Tinggal memasukkan saja. Misal dalam setiap bulan pengangguran itu memang kalau datanya bagus itu bisa dipantau bulanan. Bulan ini naik, bulan ini turun. Sama di kita pun juga memantau. Hanya kalau di kita saya sepertinya kalau BPS tidak bulanan dia, paling nggak per triwulan. Kenapa? Karena proses datanya juga cukup rumit. Nah, yang bisa bulanan itu yang inflasi. Kalau PDB biasanya per triwulan. Misal 1% di sini S-nya, separation-nya, PHK-nya, atau 0,01. Sedangkan unemployment, orang yang memperoleh pekerjaan, dia 19% atau 0,19. Kemudian tinggal dimasuk-masukkan. Oh, kemudian ketemu angka natural rate-nya. Tingkat pengangguran alamiahnya dia sebesar 5%. Cuman gini doang. Tenang. Nah, kebijakan, terutama kebijakan pemerintah, di sini bagaimana mengurangi natural rate-nya, tingkat pengangguran alamiahnya. Oke. Artinya di sini lower S-nya menurunkan angka PHK-nya, fokusnya di sini pemerintah, dan meningkatkan F-nya. Meningkatkan F di sini berarti meningkatkan finding-nya, meningkatkan orang yang mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kebijakan pemerintah diarahkan di sini, mengurangi PHK dan menaikkan orang yang memperoleh pekerjaan. Oke, banyak yang bisa dilakukan di sini. Nah, pertanyaannya, mengapa ada unemployment? Mengapa ada pengangguran? Kembali lagi, dalam sebuah perekonomian tidak mungkin pengangguran itu nol. Jawabannya, ini. Jawabannya terutama sekali, mengapa sih ada pengangguran? Ini, bahasa gampangnya, karena F-nya kurang dari 1. Ya iyalah Pak, kalau F-nya sama dengan 1, artinya natural rate would be near zero, artinya mendekati 0. Tapi kan nggak mungkin. Yang nomor 1 nggak mungkin. Yang umum terjadi, termasuk di Indonesia, finding job-nya kurang dari 1. Orang yang memperoleh pekerjaan itu kurang dari 1 rasionya. Artinya ada 2 penyebab utama mengapa F-nya, kalau saya kaitkan dengan judul, mengapa ada pengangguran? Karena finding job-nya kurang dari 1. Mengapa finding job-nya kurang dari 1? Karena ada ini. Job search, pencarian pekerjaan, dan wage rigidity. Nah, ini nanti kita akan masuk, karena kita sesudah UTS kita masuk short run. Ingat, short run di awal pertemuan di chapter 9. Chapter 9. Apa itu? Harga yang kaku itu price rigid. Nah, kalau lupa istilahnya. Harga yang kaku. Nah, salah satu harga yang kaku yang sering dijadikan contoh itu adalah upah. Oke. Beda dengan long run, harga fleksibel price. Nah, di sini sticky price, istilahnya sticky price. Nah, ini kaitannya dengan sticky price yang di sini. So, mengapa ada unemployment? Ujung-ujungnya karena ini. Ada 2, job search dan wage rigidity. Nah, apa itu job search? Namanya juga job search, kembali lagi ini Anda cuma membayangkan. Bersyukurlah Anda nggak mengalami job search, pencarian pekerjaan. Dan proses pencarian pekerjaan inilah yang kemudian
dikenal dengan istilahnya pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan karena mencari pekerjaan itu butuh proses, butuh waktu. Itu pengangguran friksional. Lihat definisinya, by time it takes worker to search job. See? Apa itu? Kalau nanti Anda lulus itu paling tetap ada mungkin nunggu ijazah ya Anda sebelum penempatan. Saya lupa, saya cutting Anda itu seperti apa ya prosesnya? Enggak, soalnya saya belum pernah terlibat di manajemen, jadinya enggak tahu. Sudah Anda wisuda, itu nunggu sesaat ya, nunggu ya. Tapi itu tetap bukan dari job search atau Anda bukan bagian dari pengangguran friksi. Kalau pengangguran friksi tadi contohnya alumni UI, kembali lagi kalau sudah bukan ijazah, ini aku punya ijazah UI, terus kemudian banyak perusahaan, monggo silakan masuk. No, enggak. Ijazah UI bukan free pass, enggak, bukan free pass. Oke, tetap alumni UI, alumni UGM, IPB, USU, UNPAD, dan sebagainya, universitas negeri semuanya, termasuk yang swasta yang bagus-bagus, itu tetap harus ngelamar. Dia harus ngelamar. Nah, dia ngelamar itu istilahnya it takes a time, butuh waktu. Untuk nyari pekerjaan itu butuh waktu. Saya termasuk juga mendefinisikan orang yang beruntung, meskipun saya tidak di alumni negeri kedinasan, tetapi waktu itu saya tidak sampai sebulan masa nganggur saya. Oke, caranya Pak, kok Bapak hebat? Caranya dong, lempar lamaran sebanyak-banyaknya kan gitu kan. Kalau di luar seperti itu. Kalau Anda kan nggak pernah ngirim surat lamaran, ini kan nggak pernah kan. Nah, itu kelebihan saya seperti itu. Lempar lamaran sebanyak-banyaknya. Kemudian masuk jadi orang Batak. Marga Simatupang. Apa itu Pak Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Kan gitu aja ya kan. Kalau sudah lempar lamaran kan ya udah. So what? Ya udah siang malam tunggu panggilan. Nunggu panggilan dari perusahaan yang kita lamar gitu aja kan gitu. Sambil deg-degan gini. Kalau besok belum ada panggilan, lempar lamaran lagi sebanyak-banyaknya. Tiap hari kerjanya buka koran cari lowongan. Yang kecil-kecilnya dipilih. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Itu ya zaman karena belum online, jadi apa yang saya lakukan dengan apa itu koran. Nah kalau online kan mestinya nggak perlu koran, lebih cepat lagi. Informasinya. Tetap yang koran tetap ada, Kompas dan sebagainya tetap memuat, loker, istilahnya loker, lowongan kerja tetap memuat, tapi karena ada perkembangan teknologi WA, grup dan sebagainya itu lebih cepat informasinya. Nah, kalau yang saya zaman segitu belum. So, lempar lamaran dan Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Panggilan sana, panggilan sini, ya seperti itu memang kondisi. Ini friksional, pengangguran friksional yang saya alami. Meskipun saya juga tergolong beruntung, kurang lebihnya maksimal sebulan saya. Kemudian saya wisuda Februari 97 dan kemudian bulan Maret 97 kerja. Ini kalau boleh curhat, 97 kerja di Citibank Surabaya. 97. Kemudian pertengahan 97, what happened ayak naon? Peristiwanya sama dengan peristiwa tahun 2020. Bedanya 97 kan krismon gitu kan ya. Sudah happy, pengen happy, krismon. Waduh. Tanda-tanda saya PHK sudah di depan mata. Waduh, langsung puyeng baru berapa bulan, 3-4 bulan bekerja, krisis moneter. Waduh, sektor perbankan udah nggak bisa
nggak bisa nyari nasabah istilahnya waktu itu, karena saya ada di marketingnya. 97. Kemudian muncullah lowongan, apa itu? Muncullah lowongan kalau Kementerian Keuangan buka. Nah, kemudian saya ngelamar. Sebelum saya PHK, saya sudah ngelamar di Kementerian Keuangan, kemudian sudah proses apa itu namanya? Proses tesnya, karena tesnya kan juga lama di periode 97 akhir. Seperti itu ceritanya. Begitu kondisi perekonomian 97-98 memasuki 98 semakin memburuk, alhamdulillah saya sudah diterima, kan gitu kan. Seperti itu perjalanan hidup saya yang cukup menggelikan di waktu itu. Oke, nah seperti itu pengangguran friksional. Saya pernah mengalami peristiwanya sama 97, sekarang di 2020. 2020 itu pernah saya alami di 97. Deg-degan semua. Oke. Ini buat orang yang fresh. Nah, buat orang yang enggak fresh, maksudnya fresh ini fresh graduate. Fresh graduate itu bisa apa sih dalam artian kan ya pokoknya apa yang lempar lamaran capabilities English yes wes. Pokoknya repeat aja wes. Can you speak English? Yes sir. Would you like repeat? Oke, repeat wes. Pakai di repeat kita aja wes. Semenang nekat ya kan gitu. Namanya juga butuh. Nah, beda dengan orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan. Karena orang-orang yang memiliki pekerjaan, terutama kalau dia sudah experience paling nggak 2 tahun, nah di sini dia kan tidak bisa seperti yang fresh. Kalau fresh kan lempar lana, sembar sini, si matupang. Nah kalau ini si matupangnya sudah mulai milih. Salah ada milih. Kenapa? Ya iya kalau dia misalkan di marketing, kalau kemudian dia pindah ke yang di luar marketing, kan kemudian lu laung kamu kemarin marketing sekarang misalkan masuk accounting apa bisa kan gitu, apalagi kamu nggak punya spek accounting kan gitu kan ya, kan nggak mungkin. Artinya di sini seorang pengangguran, tapi pengangguran yang sudah punya pengalaman, dia lebih preferensi pilihannya, apa itu pilihan kesesuaian pekerjaan, nah ini lebih rigid lagi. Different skill requirement. Nah ini, buat orang yang sudah pengalaman, skillnya marketing, tiba-tiba kemudian dia berpindah accounting. Enggak, kayaknya enggak deh. Bahasanya percuma hendak ngirim lowongan. Beda kalau fresh graduate memang jurusnya dewa mabuk, kan gitu. Itu memang pengalaman saya jurusnya dewa mabuk. Udah, mau marketing hajar bleh, mau accounting hajar bleh bisa. Ya nggak tahu pokoknya hajar bleh. Yang penting kan saya dapat pengantar akuntansi 1-2, pengantar doang, nggak sampai intermediate, nggak sampai ALK-nya. Yang penting kan saya dapat pengakun 1, pengakun 2 kan gitu kan. Biarpun dapatnya C kan lumayan kan gitu kan ya. Iya, seperti itu. Nah, ini kalau di beberapa negara graphic mobility worker not instant. Graphic mobility pergantian atau mobilitas geografis. Termasuk ini flow information. Nah, sekarang flow information ini lebih cepat meskipun tetap imperfect, tidak sempurna. Ini bagian dari asymmetric information, bagian dari mata kuliah yang di ekonomi mikronya. Ini yang menyebabkan terjadinya friksi, pengangguran friksional. Pengangguran yang tercipta karena untuk memperoleh pekerjaan itu membutuhkan waktu. Contoh-contoh sektoral shift, pergeseran sektoral, perubahan teknologi, kemudian ada muncul pekerjaan yang dulunya ada, misalkan kalau di sini typewriters repairing, orang yang menservis mesin ketik. Anda nggak bisa ngetik pakai mesin ketik kan ya? Nggak bisa, karena Anda nggak pernah pegang mesin ketik.
Pak, apa beda? Ya sama sih, sama keyboard aja sama, intinya sama. Cuman kan ini tetap harus membutuhkan ekstra otot di sini kan ini. Ini yang kemudian dikenal dengan istilahnya apa itu yang pakar UI itu bilang ada distraction, penghancuran, ada sesuatu yang hilang, banyak pekerjaan yang hilang karena teknologi, tapi kemudian juga memunculkan pekerjaan yang baru. Dan itu menghasilkan uang. Itu kan yang bikin saya cemburu, itu kan menghasilkan uang. Contoh YouTuber gitu kan ya, cuman modal kamera, nongkrong di pinggir jalan, ngerekam, kemudian dijual bisa jadi duit. Nah, kan gitu kan. Anyway, by the way, Baswe, Anda pernah ada yang pernah buka YouTube-nya Siti Njolawi? Siti Njolawi itu apa sih? Dia cuma modal kamera kan. Dia ditanjakan di, saya nggak tahu, tapi di Padang. Saya nggak tahu di Bukit Tinggi atau di mana, tapi intinya dia tanjakannya curam. Siti Njolawi, modal kamera. Ya, intinya YouTuber sih dia, cuman modal kamera. Artinya skillnya apa sih? Ya skillnya cuma kamera doang. Prinsipnya bad news is good news kan gitu kan. Kalau ada kecelakaan di tanjakan, nah itu kemudian ratingnya naik. Gitu ya. Kalau nggak ada kecelakaan ya berarti fan-fan aja. Kan gitu di Siti Njolawi. Terutama bis-bis yang gede, truk gede bawa barang-barang berat. Nah ini cukup. Kemudian di apa itu direkam kemudian dimasukkan ke YouTube. Duit kan gitu kan. Cuman modal. Skillnya apa? Kan nggak perlu lulusan sekolah tinggi kan, yang cuman modal kamera di pinggir jalan. Atau coba aja Anda nanti nongkrong, modal kamera, nongkrong di perempatan dekat rumah Anda, nongkrong, udah tiap hari kerjanya Anda. Siapa tahu ada kejadian unik, upload. Kalau banyak penontonnya, apalagi kemudian sudah banyak subscribernya, kan kemudian itu income. Kan gitu aja kan. Muncul pekerjaan-pekerjaan kayak gini. Nah dulu kan nggak ada. Seperti itu intinya. Ada pergeseran sektoral. Dan ini menyebabkan friksional, pengangguran friksional. Nah, contohnya banyak seperti ini. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Public policy, job search. Ya berarti di sini kembali lagi tadi public policy pengaruhnya ke S, separation-nya, memperkecil separation-nya, atau dia menaikkan finding-nya. Nah, untuk menaikkan finding, nah ini kan kemudian ranahnya Depnaker. Oke, nah saya nggak tahu kondisi sekarang, tapi kalau di zaman let's say 90-an, 90 akhir, Depnaker itu cukup apa itu namanya? Depnaker itu cukup powerful gitu kan ya. Kantor-kantor Depnaker itu majeng lowongan-lowongan karena dulu ada, saya nggak tahu wajib atau nggak wajib, tapi banyak perusahaan yang ingin mengumumkan lowongan, membutuhkan pekerjaan, itu kemudian menghampiri kantor Depnaker dan kemudian memajang lowongannya di Depnaker. Jadi tiap hari di kantor Depnaker, Depnaker itu nggak harus di pusat, di kota-kota, istilahnya di kota-kota Anda pun ada, ya kan, dinas tenaga kerja Depnaker. Dan itu masang lowongan. Jadi tiap hari banyak berkerumun orang melihat apa itu lowongan pekerjaan. Terlebih zaman segitu belum ada kan teknologi kamera. Kamera sih sudah ada, tapi kan masih kamera-kamera yang mahal gitu kan, belum kayak HP. Jadi kemudian dicatat, sama orang pegang, bawa map, bawa buku, nyatet lowongan inilah. Seperti itu yang memang bisa dilakukan. Salah satunya, termasuk kemudian balai pekerja BLK, balai latihan kerja, didirikan di mana-mana untuk meningkatkan skill. Itu kan bagian dari kebijakan policy ini, training programnya. Nah, kalau sekarang sih terutama yang sekarang masih ada yang namanya
Job Career Expo atau Career Expo, kurang lebihnya seperti itu. Misalkan di Senayan, bukan Senayan dalam artian istoranya, tapi di JHCC-nya ada suatu momen Career Expo atau Job Expo. Nah, di sini seluruh perusahaan yang membutuhkan pekerjaan itu melakukan pameran di situ. Dan di situ kemudian diserbu pengunjung yang memang memerlukan pekerjaan. Dan seketika itu langsung dilakukan prosesnya. Itu bagian dari Government Employee Agency. Oke. Lebih canggih lagi dibandingkan masa lalu yang harus datang ke Depnaker. Nah, sekarang ada expo seperti itu. Expo loker lowongan kerja. Itu artinya dia untuk mengatasi, untuk mempertemukan. Jadi pihak yang membutuhkan tenaga kerja juga nggak perlu repot-repot, nggak perlu mengeluarkan duit, karena kalau dia mengiklankan di mass media, di Kompas, itu tarifnya mahal. Apalagi koran sekelas Kompas yang istilahnya nasional, koran nasional, itu mahal biayanya. Itu ada tarifnya, oke, mahal. So lebih murah kalau kemudian ada expo. Belum lagi ketika dia hire, kalau dia memang memerlukan perusahaan-perusahaan yang memang berkaitan di bidang SDM, itu kan artinya dia harus menyewa, kontrak. Oke, termasuk misalkan Kementerian Keuangan membuka lowongan. Nah, saya nggak tahu kalau yang sekarang, karena sekarang ini lebih dipusatkan, sentralistik. Nah, kalau dulu ketika Kementerian Keuangan membutuhkan karyawan, itu memang Kementerian Keuangan melakukan sendiri. Dan kemudian Kementerian Keuangan itu meng-hire. Contoh. Untuk tes psikologinya, itu meng-hire lembaga psikologi UI. Dan itu beli soalnya, ngerjainnya. Dan itu mahal. Apalagi kalau yang semakin banyak kan semakin ribuan, itu mahal. Kementerian Keuangan nggak melakukan sendiri, nggak punya tenaganya. Bikin soal. Termasuk misalkan Anda pernah, saya kurang tahu, Anda pernah hitungan Pauli? Sudah pernah mencoba hitungan Pauli? Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Momennya apa hitungan Pauli? Kenapa? Waktu apa Anda melakukan hitungan Pauli itu? Waktu tes masuk SMA, Pak. Tes masuk SMA. Hitungan Paulinya full satu lembar, selembar koran tabloid atau iya full. Waktunya berapa jam? Waktunya sejam. Lupa saya, Pak. Itu kan per menit dia. Per menit. Ada yang memang per menit. Tapi kalau dulu ketika masuk Kementerian Keuangan, hitungan Pauli itu 1 jam. Anda dikasih kertas yang seukuran tabloid itu, isinya angka-angka 298, kemudian Anda diminta jumlahkan, dan itu bolak-balik. Oke, nah nanti memang per menit kemudian Anda tanda dok, dan Anda diminta menggarisbawahkan. Nah, itu lakukan sejam. Dan itu dilakukannya di sesi jam 1 siang. Mantap kan ya? Dari pagi sudah ada tesnya, kemudian jam 1 siang Pauli selama 1 jam. Oke? Sesudah selesai langsung mengong semuanya pada itu tes kedua. Seperti itu. Nah, itu maksud saya Kementerian Keuangan nggak punya kemampuan untuk itu. Nggak punya tenaga yang bisa. Itulah kemudian meng-hire tadi lembaga-lembaga, misalkan psikologi UI, termasuk nanti ada tesnya, termasuk nyocok-nyocokin gambar. Anda sudah pernah gambar-gambar, kemudian dikasih titiknya, rancang bangun 3 dimensi, termasuk kemudian Anda diminta gambar orang, Anda diminta gambar pohon, biasanya 2, gambar pohon sama gambar orang. Saya nggak tahu benar salahnya seperti apa, karena ini urusannya psikologi. Oke. Kemudian ada nyocok. Nah, itu prosesnya dari pagi sampai sore, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Nah, saya nggak tahu kalau sekarang tes psikologinya seperti apa, tetapi kalau dulu itu
memang setahu saya Kementerian Keuangan istilahnya membeli soalnya dari lembaga UI. Demikian pula nanti kalau sudah seleksi hasilnya dikirim ke lembaga UI. Nah baru hasilnya Kementerian Keuangan kan terima hasilnya. Oh ini skornya segini, skornya segini. Nah yang ngepras itu motong itu Kementerian Keuangan. Oh misalkan skor di bawah 500 delete, 500 ke atas terima. Nah masuk seleksi berikutnya. Nah itu baru. Tapi yang scoringnya, penilaiannya itu tetap lembaga scoring. Itulah kemudian mahal biayanya. Seperti itu. Nah, unemployment insurance ini saya nggak tahu apakah bisa dipersamakan dengan kartu prakerja. Tapi ini juga kemudian menimbulkan contoh tadi sectoral shift dan sebagainya. Kemudian unemployment ini yang kemudian menimbulkan friksional, pengangguran friksional salah satu. Ini di negara-negara maju, saya tidak tahu apakah bisa dipersamakan dengan kartu prakerja. Saya tidak tahu. Tapi memang pernah ada usulan waktu itu ketika saya di DJA untuk mengaplikasikan, menerapkan insurance unemployment atau asuransi pengangguran. Asuransi pengangguran itu jadi orang-orang yang sudah bekerja, kemudian ketika dia terkena PHK, kan karena dia PHK, maka gajinya dia kan pasti tidak menerima gaji. Nah, untuk menopang sesaat, apakah 6 bulan, ataukah 12 bulan, nah kemudian dia diberikan asuransi. Istilahnya dia diberi subsidi uang. Sekedar untuk bertahan, selama dia masa mencari pekerjaan. Oke. Tetapi justru itu penyebabnya. Nah, kalau kemudian dia enggak istilahnya ketika dia PHK, kemudian dia diberi subsidi, tunjangan sampai dia mendapatkan pekerjaan. Nah, ini kan akhirnya dia kan bisa santai. Artinya dia kemudian justru malah menimbulkan friksional, pengangguran friksional. Kenapa? Ini enggak cocok. Oh, kemarin mintanya misalkan aku minta 1 miliar gajinya, ternyata cuma dikasihnya 1 juta. Wah, nggak cocok, enggak. Dia nyari, pokoknya aku mau pekerjaan yang gajinya 1 miliar. Nah, ini kan berarti semakin lama. Apalagi dia santai, karena kalaupun saya belum bekerja, saya masih akan menerima asuransi. Saya masih akan menerima tunjangan. Nih, UI dalam artian maksudnya unemployment insurance atau asuransi pengangguran, justru malah meningkatkan. Di beberapa negara yang sudah maju, yes, dia memiliki ini. Dia memiliki ini. Tapi justru ini yang justru memperlama proses friksional, pengangguran friksional. Tapi memang dia memiliki kelebihan. Berarti kan ini allowing worker, maksudnya pekerja ketika mencari, dia bisa menyesuaikan spesifikasinya yang dia perlukan. Oh, aku marketing spesial. Kalau belum ada orang marketing, ya udah aku nggak akan ngelamar. Oh, aku accounting, spesifikasiku. Oh, ternyata sampai dengan saat ini belum ada. Ya udah, dia akan menunggu. Beda dengan fresh yang pakai jurus dewa mabuk tadi. Hajar bleh, semua apa lowongan hajar bleh, tanya bisa, faktanya nggak bisa, urusan belakangan, yang penting bisa dulu kerja, masalah nanti ada nggak dianggap eligible kemudian di PHK itu urusan belakangan kan gitu. Yang penting memang fresh graduate seperti itu. Nah, kalau semua lowongan pekerjaan butuh experience 2 tahun di bidang ini, lah fresh graduate yang mintanya apa itu yang experience yang bener aja. Kan gitu kan ya. Makanya hajar bleh. Seperti itu prinsipnya. Itu dulu loh ya, dulu. Nah, sekarang beda lagi. Nah, berikutnya mengapa pengangguran itu ada? Selain karena job search friksional, nah ini nih. Ini. Apa tuh ini? Sticky price. Sticky price. Sticky price. Sticky price itu apa sih? Maksudnya ya price-nya sticky, wage-nya sticky. Contoh, nah ini. Supply, demand.
real wage, upah, jumlah labornya. Pada pertemuan, ini kan equilibrium. Artinya, kan di sini. Artinya, pada saat pertemuan, posisi equilibrium, nah disinilah real wage-nya. Teoritis, seperti ini. Dan memang seperti ini. But, in fact, nah, harganya di sini. Harganya lebih tinggi dibandingkan harga keseimbangan. Pertanyaan, ini kemudian analisisnya masuknya ke mikro. Analisisnya masuknya ke mikro. Apa yang terjadi kalau harga yang berlaku lebih tinggi dibandingkan dengan harga keseimbangan? Harga keseimbangan di sini. Real wage. Pesan, Anda nggak usah apa itu namanya mengkhawatirkan real wage apa sih, notasi-notasi seperti ini. Tapi konsep dasarnya supply demand. Kenapa supply-nya tegak lurus, Pak? Ya karena supply tidak dipengaruhi oleh real wage atau dia sifatnya eksogen. Kembali lagi, supply itu kan lebih dipengaruhi oleh jumlah lulusan, jumlah kelahiran tadi, angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah mortality rate-nya. Semakin tinggi maka semakin akan banyak tenaga kerja dan sebagainya. Terus, dan dia tidak dipengaruhi real wage. Yang lulus SMA, yang lulus fresh graduate tahun 2020 atau 2021, itu kan ya lulus, maka dia akan masuk ke dalam supply tenaga kerja. Pak, ini lagi kondisinya pandemi. Loh, terus kalau pandemi terus nggak lulus dulu. Pak, jangan lulus dulu, Pak. Saya kan masih pandemi ya. Oh, nggak bisa. Loh, terus ngapain? Statusnya masih mahasiswa tapi SKS-nya udah selesai gitu. Supaya tidak masuk ke, ingat, mahasiswa itu bukan kategori pengangguran. Begitu dia di wisuda, bukan mahasiswa, dia masuk. Kalau belum bekerja, dia masuk pengangguran. Terus enggak kan? Pokoknya Anda lulus ya sudah. Wisuda, keluar lu dari kampus ini kan gitu. Keluar sana, cari gawean sana. Nah itu kan artinya dia masuk supply di sini. Oke, supply, demand. Demand ini berarti dari sisi peminta. Sisi peminta, industri. Secara luas industri. Pemerintah, yes. Pemerintah hanya bagian kecil. Industri, si demand. Equilibriumnya di sini. Real wage di sini. Real wage equilibrium. Nah pertanyaannya, kalau harganya yang berlaku lebih tinggi dibandingkan harga equilibrium, apa yang terjadi? Ingat di mikro, apa yang terjadi kalau harganya lebih tinggi di mikro? Harga yang berlaku lebih tinggi dibandingkan harga keseimbangan? Dead weight loss ya. Apa? Dead weight loss itu ya. No, bukan dead weight loss. Sebelum jauh. Ini masih di, kalau di mikro pertemuan Permintaannya turun, Pak. Permintaan turun? No, ada istilah khususnya. Kalau harga lebih tinggi atau kalau harga lebih rendah dibandingkan harga keseimbangan. Surplus defisit. Kenapa? Surplus? Surplus sama defisit itu ya, Pak. Surplus atau defisit. Bukan defisit. Kalau defisit, shortage. Oh, kan ya, pilihannya shortage. cuma ada dua. Surplus atau shortage. Kan seperti itu. Surplus atau shortage. Pilihannya itu. Kan gitu. Kalau surplus defisit itu konsepnya APBN, budget. Nah, mikro di sini akan ketemu di sini. Sorry kok ketemu. Alternatifnya dia surplus atau shortage-nya. Bagaimana menentukan surplus atau shortage-nya? Lihat key-nya. Kan sebenarnya ini kalau saya tulis dengan bahasa mikro kan seperti ini. Ini supply, demand. Ini keseimbangannya di sini. P, Q. Apa yang ini kan P equilibrium nih. PE misal. Apa yang terjadi kalau lebih tinggi? Nah, lebih tinggi kan di sini. Oke. Misalkan ini P1. P1 lebih tinggi dibandingkan P equilibrium. Apa yang terjadi? Perhatikan dari sisi Q-nya.
ambil posisi yang paling kanan. Posisi yang paling kanan, supply-nya lebih tinggi dibandingkan demand-nya. Kan kuncinya seperti itu, lihat key-nya. Kalau supply lebih tinggi dibandingkan demand, namanya surplus, kan gitu. Sebaliknya, kalau dia di bawahnya, misalkan P2 di bawahnya equilibrium, tarik garis, lihat dari key-nya. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar kalau dia di bawah, demand-nya kan di sini. Supply-nya di sini, berarti demand lebih besar dibandingkan supply-nya. Kalau demand lebih besar dibandingkan supply-nya, itu namanya shortage, kekurangan. Ya iya, supply-nya di sini. Sementara demand-nya di sini kekurangan, artinya shortage. Di sini sama. Harganya lebih tinggi. Artinya kemudian dia surplus. Nah, surplus di dalam tenaga kerja itu artinya unemployment, pengangguran. Oke, itu maknanya. Kalau ini mikro, barang jasa, kalau supply-nya lebih tinggi, berarti dia terjadi oversupply barang. Nah, kalau di tenaga kerja, oversupply itu artinya dia pengangguran. Loh, kok bisa? Iya kan yang diperlukan kan cuma di sini. Yang dibutuhkan yang dibutuhkan perusahaan kan key-nya di sini. Labor-nya. Sedangkan supply-nya ada di sini. Ini misalkan demand key D, ini key S. Seperti itu. Nah, itu pengangguran. Dan ini umum terjadi. Salah satu penyebabnya adalah UMR. Kan gitu. Oke, sebelum masuk ke UMR, if real wage ini stuck above equilibrium levelnya di sini dia stuck. There are not enough jobs to go around, nggak akan ada lowongan yang mencukupi untuk menampung kelebihan supply labor. Seperti itu maknanya. Penyebabnya, dan inilah yang kemudian dinamakan structural unemployment atau pengangguran struktural. Ini yang dinamakan pengangguran struktural. Kalau tadi pencarian waktu itu kemudian atau menyebabkan pengangguran friksional. Penyebabnya apa? Ya tadi banyak pengangguran friksional, pergeseran. Nah, kalau penyebabnya rigidity wage atau bahasa generiknya sticky price, maka menyebabkan pengangguran struktural. Dan ini relatif lebih sulit untuk ditanggulangi, pengangguran struktural. Maka efeknya firm must ration the scarce job among worker. Artinya kemudian perusahaan-perusahaan akan membagi lowongan yang memang sudah sedikit ke banyak pekerja. Akhirnya dia merasionalisasi. Nah, penyebab sticky price terkait wage ada 3. Ini UMR salah satunya. Dan UMR pasti kaitannya dengan SPI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau SPI, Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Bahasanya dia labor union. Ini kan SPI, Serikat Pekerja. Upah minimum, nah ini beda lagi. Nah nanti ini penjelasan, ada contoh Henry Ford. Oke. Upah minimum, UMR. UMP itu kan kemudian dia menetapkannya, kembali ke slide 21, dia akan menetapkannya di bawah sini.
di atas equilibrium. Nah, kan tiap tahun selalu naik, 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 dan naik, apapun kondisinya. Oke, anyway, by the way, busway LRT, MRT, BRT, Pak RT, analisis ini, kalau Anda ngomong ini, jangan pas demo buruh, nanti Anda ditempeleng, kan gitu kan ya. Kan gitu. So, ngomongnya di Zoom saja. Ini untuk makro. Tapi memang teoritisnya seperti ini, supply, demand. Oke. Tapi kan nggak mungkin dalam arti nggak mau kan mereka diturunin. Oh sekarang kondisinya lagi ini, maka kemudian gajinya, upahnya disetarakan equilibrium, turun, berartinya kan turun. Wah rame pasti. Yang ada kan ini semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah kalau semakin naik berarti dia semakin unemployed-nya semakin banyak. Kan seperti itu. UMR. Anda ingat UMR kalau menjelang akhir tahun pasti saatnya demo buruh. Saatnya demo buruh untuk menentukan UMR di tahun yang akan datang. Dan selalu berhadapan-hadapan antara sebut saja pekerja versus pengusaha, kemudian di sini pemerintah. Pemerintah luas ya, ini maksudnya pemerintah ya nggak bisa pemerintah pusat, bisa Pemda. Karena kalau UMR kan kemudian diserahkan ke Pemda, UMP diserahkan ke Pemprov-nya. Ini kemudian dinamakan tripartit. Oke, nah ini nego. Nego kemudian ditentukanlah sekian, bla 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 bla. Oke, nih. Cuman, nah ini efeknya. UMR itu semakin mempersulit yang fresh graduate. Terutama di sini teen employment, teen. Anda teen nggak? Teen lead. Apa itu dulu beberapa tahun yang lalu teen lead. Apa itu teen lead itu novel remaja. Bukan drakor loh ya, bukan drakor, dracip atau dracin, tapi teen lead. Saya nggak tahu masih ngetren nggak teen lead beberapa tahun yang lalu teen lead. Nah ini teen employment. Contoh, ini ada studi. Studinya di sini tidak dijelaskan tapi di Amerika. 10% kenaikan upah minimum akan mengurangi teen employment 1-3%. Kalau Anda bertanya, mengapa mengurangi? Iya kan perusahaan ketika kemudian biayanya, kan upah itu kan masuk bagian dari biaya. Ketika Anda belajar konsep biaya, total cost, itu kan sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Oke. Nah, apa yang fixed cost, apa yang variable cost? Anda ingat cerita mangga, pemetik buah mangga di bukunya Menkyu, labor itu kan kaitannya dengan variable cost. Ketika musim panen, maka permintaannya, labornya tinggi. Oke, dia masuk variable cost. Artinya, ketika upah minimumnya naik, itu kan bagian dari variable cost. Nah, kalau upah minimumnya naik, maka total cost-nya akan naik. Nah, dia kan rasional, karena kenapa rasional? Dia harus berpikir profit P. Total revenue kurangi total cost. Kalau total revenue-nya anggap konstan, untuk menaikkan ini maka total cost-nya harus diturunkan. Dan dia rasional perusahaan. Sehingga kemudian untuk menurunkan total cost, ya dia akan menurunkan di sini teen employment-nya. Pekerja-pekerja yang fresh graduate. Dikurangi. Ya iya kan, bebannya dia tambah naik di sini. Tahun depan naik lagi, ya sudah, nggak usah hire tenaga kerja dulu. Wong alokasi anggarannya habis untuk gaji, seperti itu. Seperti itu. Dan ini merupakan penyebab
Labor union. Pasti. Labor union itu kan serikat pekerja itu kan yang nuntut UMR. Dan ketika dia misalkan diturunkan kan nggak mau, pasti akan melakukan demo, pasti di mana-mana. Pasti akan demo di mana-mana. Nah, ini masalahnya kemudian ada yang namanya insider dan outsider. Apa sih insider? Insider itu ya anggota-anggota labor union karena dia mempertahankan supaya harga wage-nya tetap tinggi atau kalau perlu naik, naik dan naik. Berapa banyak sekarang di UMR di tahun 2021 ini yang naik? Berapa banyak yang tetap? Tapi yang turun kan nggak ada, meskipun dengan pandemi. Oke, artinya di sini. Nah, yang outsider ini kan kalau boleh dibilang kan pengangguran atau yang teen lead tadi yang dia belum bergabung atau dia berada di luar labor, berada di luar serikat. Kenapa? Kalau outsider, pengangguran, ya pengennya kan dapat kerja, seberapapun gaji yang dia dapatkan. Yang penting kerja dulu. Dia prefer gajinya turun asal dia bisa masuk kerja. Nah, kalau yang ini kan nggak mau. Kan seperti itu. Sehingga kemudian ada di dikotomi, ada anomali di antara kedua posisi ini. Yang anggota serikat mempertahankan, iya dia sudah bekerja. Tuntutannya adalah naik. Nah, yang buat yang belum bekerja, fresh, teen, employment, ini yang jadi masalah. Loh, kalau terus naik, akhirnya perusahaannya menyetop lowongan, dan terus aku kapan kerjanya? Padahal aku sudah simat tupang tiap hari. Siang malam tunggu panggilan, terus kapan lagi aku mau nunggu? Apa selamanya aku margaku simat tupang kan gitu kan ya? Apa terus-terusan kan seperti itu? That's a big problem di antara kedua posisi ini. Dan selalu ada. Meskipun kemudian ya kalau bahasa kasarnya sih di kita kemudian ada intimidasi. Karena biasanya yang lebih besar kan yang ini, intimidasi. Ini merasa rombongan, demo, besar, terus kemudian mengintimidasi yang ini biasa. Oke. Efisiensi. Nah, yang ketiga, upah efisiensi yang terkait Henry Ford. Intinya cerita upah efisiensi, kalau Anda baca bukunya, Henry Ford itu menggajinya lebih tinggi dibandingkan equilibrium. Alasan, kalau equilibrium itu memang sudah sesuai sih, sudah pas nilainya. Oke? Akan tetapi di sini ada kemungkinan pekerja itu akan mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, ini yang nggak diharapkan oleh si Henry Ford. Kemudian Henry Ford menggaji dengan yang lebih tinggi. Oke, ternyata dengan digaji yang lebih tinggi, produktivitas karyawannya, pegawainya itu kemudian jadi naik. Mengapa? Ya, jelas. Sini. Perusahaan-perusahaan dengan gaji yang lebih tinggi kan pasti diserbu oleh para pekerja. Oke, pasti. Seperti itu, ada gula, ada semut, kan gitu kan. Pak, kebanyakan gula, diabetes, oh yes. Ada gula, ada semut, kan gitu. Attracting higher quality job applicant. Perusahaan-perusahaan yang mampu menggaji tinggi, itu gaji tinggi, itu mau nggak mau, itu kemudian menjadi filter. Karena semakin banyak kemudian di screening, di filter, dan pekerja atau lulusan dengan klasifikasi tinggi, spesifikasi yang tinggi, ngelamar semua. Dan akhirnya perusahaan kan gampang milihnya. Oh, yang diterima yang higher quality job applicants. Lamar dengan spesifikasi yang lebih tinggi yang diterima. Nah, demikian pula ketika dia kemudian masuk, dia termotivasi. Kemudian akan mengurangi keluar masuk atau turnover. Turnover pegawai itu cost. Artinya apa? Kalau banyak yang keluar,
Untuk meng-hire lagi kan perusahaan harus buka lowongan lagi, bayar. Kalau di Kompas ya bayar lowongan lagi. Kemudian dia harus, kalau dia perusahaan nggak punya HRD, HRD di sini HRD itu luas. Ada HRD yang cuma ngurusi pegawaian saja, tapi ada HRD yang sampai kemudian meng-hire. Apa itu memang kemudian merekrut sekali. Nah, kalau yang sampai merekrut itu nggak semua perusahaan punya. Kembali lagi, kenapa? Kan di sini ada psikologinya. Nah, psikologi di sini lebih, misalkan tadi lembaga psikologi UI. Iya, dan dia kan memang pekerjaannya belajar psikologi, menghitung, dan akhirnya apa? Dia nyewa itu kan mahal. Lembaga konsultan seperti itu mahal. Ada banyak, tapi mahal itu biayanya. Itu kan berarti makanya costly. Untuk costly. Oke, seperti itu. So, ujung-ujungnya, upah efisiensi itu memang benar. Ya, contoh misalkan PNS, pemberian tunjangan sebagainya, itu bagian dari efisiensi upah. Digaji yang lebih tinggi, supaya nggak turnover-nya, supaya dia fokus, nggak nyari-nyari di tempat lain. Kemudian dia terangsang atau termotivasi untuk bekerja lebih produktif lagi. Turnover-nya tidak. Belum lagi, kalau turnover-nya tinggi, terutama misalkan misalkan akuntansi. Ketika misalkan tahun ini masuk 1 orang, dia kembali lagi kayak tadi prinsip saya pengakun 1, pengakun 2 dapat biarpun dapat C. Oke, tapi kan kemudian ketika masuk saya harus berhadapan dengan kasus realnya. Bondnya bond, nota, itu kan real. Oke, dibandingin teoritis. Nah, kemudian setahun pertama saya belajar, terus sampai kemudian sudah 1 tahun, 2 tahun saya menjadi mahir skill. Oke. Nah, ketika kemudian saya keluar dan kemudian masuk baru, kan ngajari lagi kan. Nah, ini kan bagi perusahaan nggak, aduh ngajari lagi. Semakin tinggi, aduh ngajari lagi. Padahal kemarin nih, yang 2 tahun yang lalu udah masuk itu sudah mahir. Nggak usah ngajarin kalau ada misalkan seperti ini masuknya di pos mana. Kalau bayaran tunda atau nyicil itu masuknya pos mana. Nah, karena belum berpengalaman kan ngajari lagi. Teoritis yes dia dapat tapi prakteknya belum kan. Nah, ini ngajari lagi. So, ternyata ini ujung-ujungnya structural, menciptakan pengangguran struktural. So, pengangguran struktural itu tadi ada 3. Kan gitu penyebabnya. Selesai. Anyway, selesai. Ada pertanyaan? Pengangguran? Sedikit pengangguran. Karena ini masih dasar-dasarnya. Mengapa ada pengangguran? Intinya yang perlu mengapa ada pengangguran? Kemudian apa penyebabnya pengangguran? Kan gitu. Pengangguran ada 2, friksional dan struktural. Nah, yang paling ini yang struktural. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kan gitu. Ada pertanyaan? Terkait dengan dunia pengangguran? Izin bertanya, Pak. Yes. Tadi kan ada teori efisiensi ya, Pak? Yes. Itu kalau misalnya upah kita dinaikin, nanti produktivitas kita juga bakalan naik kan, Pak? Betul. Nah. Tapi betul. Kalau nggak salah saya juga tahu ada teori kalau misalnya upahnya dinaikkan nanti malah leisure time-nya juga naik, Pak. Jadinya yes, I know. Produktivitasnya turun. Jadi sebenarnya itu efisien nggak sih, Pak? Menaikkan upah kayak gitu. Yes. Yes. Sebentar. Leisure time. Iya, leisure time itu kemudian dia menyebabkan kalau Anda di mikro kembali lagi itu menyebabkan backward bending curve. Apa sih Niki? Kalau dia labor ya berarti L.
ganti L notasi. Sama ini P, cuman karena ini di labor, kemudian notasinya diganti W. Bukan P per W, tapi diganti aja. Oke, nah supply-nya. Emang dia supply-nya seperti ini. Ketika pada tataran tertentu, misalnya sampai sini dulu. Oke. Nah, ketika P-nya naik, upahnya naik, maka akan semakin banyak orang yang bekerja. L-nya juga akan mengikuti. Oke, demikian terusnya. Nah, sorry. Sorry, ini bukan L tapi jam kerja. Sorry, ini jam kerja. Jam kerja. Oke, nah, semakin P naik, maka jam kerjanya dia akan semakin panjang. Dia bersedia untuk bekerja lebih lama. Tetapi pada suatu titik itu kemudian dia backward kembali. Sehingga kemudian seperti ini. Ada titik maksimal yang kemudian ini jam, hour. Dia bersedia bekerja. Ini supply labor-nya. Nah, pada titik harga tertentu, kan nggak mungkin dia terus akan menambah jam kerja. Benar. Contoh, dokter gitu kan ya. Saya satu kunjungan 100.000 per pasien. Dia akan bersedia menambah. Oh iya, sudah tak tambah. Tapi kalau kemudian per kunjungannya dia bisa mendapatkan 1 juta per pasien, kan nggak mungkin dia akan terus nambah 2 juta, misalnya apalagi 2 juta, 3 juta, apalagi 10 juta. Dia nggak mungkin. Kenapa? Ya dia kan pengen menikmati hidup. Dia ingin menikmati leisure time. Artinya dia ingin meningkatkan leisure time-nya. Nggak mungkin dia akan terus bekerja seharian. Udah cukup. Kan gitu, udah cukup. Artinya dia memang ada leisure time-nya. Nah, apakah kemudian efficiency wage ketika kemudian upahnya dinaikkan di atas equilibrium, seperti kisahnya Henry Ford yang kemudian memang menghasilkan produktivitas, kenaikan produktivitas di pabrik mobil Ford punyanya Pak Henry, kemudian itu kemudian menyebabkan kontradiksi atau anomali yang lain, yaitu kemudian perusahaan apa itu namanya, pekerja kemudian akan bermalas-malasan lebih menikmati leisure time-nya. Akhirnya kemudian produktivitasnya menurun. Nah, kalau menurut saya, kembali ke kurva ini, nah ini ada levelnya. Ada sampai level tertentunya. Memang tidak semua. Cerita ini memang benar, tapi tidak semua. Tidak semua. Levelnya, kalau kita ngomong levelnya pekerja, meskipun gajinya gede, selama dia bekerja, itu levelnya beda dengan pemilik. Contoh Bill Gates. Bill Gates nggak kerja, keluyuran kemana-mana, duitnya nambah. Tiap hari nambah, dan nambah duitnya Pak Bill Gates. Demikian pula Warren Buffett dan konon kabarnya Tesla ya, siapa itu? Tesla. Nah, kalau levelnya pekerja, kalau menurut pendapat pribadi saya, dengan efisiensi upah, dengan upah yang lebih tinggi dibandingkan equilibrium, ini belum sampai ke taraf. Kemudian dia akan menurun. Kenapa? Kan kemudian kalau kita terutama sekali, kalau pekerja, namanya pekerja, ya bukan pengusaha, kan gitu. Bukan pengusaha. Itu kan kemudian ada ikatan aturan-aturan tertentu kan. Oke, Anda kerja oke lah, misalkan kalau Anda yang paling nikmat ini konon kabarnya misalnya googling aja office-nya Google gitu kan ya. Anda makan apa aja ada. Jadi kantornya mewah, kayak restorannya semuanya ada, makan serba gratis. Enak. Ada papan seluncurnya, ada mainannya, ada pingpongnya, ada meja biliarnya, ada mini barnya, ada mini bioskopnya, Anda bebas. Tapi Anda tetap dituntut harus punya output. Oke, aturannya seperti itu. Nah, di perusahaan lain, kewajibannya, misalkan, oke, kita ngomong saya di stand 7.30, misalkan sampai jam 5.
tuntutannya. Efisiensi upah, saya kan tetap nggak bisa seenaknya kan. Nah, level saya bekerja, saya harus tetap patuh kan dengan aturan yang ada. Saya harus memenuhi IKU saya, indikator kinerja utama, apa pengajaran, apa penelitian, apa pengabdian masyarakat. Nah, pengajarannya apa-apa, itu kan tetap harus saya penuhi. Itu yang pertama. Kedua, saya sudah terikat kontrak, jamnya misalnya 7.30. Kalau kurang dari itu, atau kalau misalkan saya lebih, saya kan kena istilahnya PSW, pulang sebelum waktu. Pulang sebelum waktu bagi saya kan itu kemudian ada potongan gajinya. Ini pekerja. Oke? Artinya, sepertinya kalau levelnya pekerja, meskipun efisiensi tadi di kelas Google, perusahaan Google, Microsoft, Facebook, dan sebagainya. Nah, ini levelnya sepertinya sih masih seperti ini. Dia masih harus patuh tunduk pada aturan perusahaan. Dia belum, tetap sih bisa dia leisure, dia bisa ke pacaran, dia bisa ke jatuh cinta. Cuman itu lakukan di luar jam kantor atau di weekend, bukan di weekdays. Weekdays, Senin, Jumat, kontraknya tetap. Anda harus bekerja. So, leisure time-nya ya nanti di weekend. Seperti itu menurut saya. Tapi memang benar. Untuk level terutama pengusaha, kita ngomong pengusaha, nggak usah pengusaha gitu. Pedagang buah kan pengusaha. Nah, kalau semakin laku ya dia akan mengurangi jam kerjanya agar bisa menikmati hidup, kan gitu. Dan ini kan kemudian dijadikan, bukan teori, perilaku ini kan kemudian dijadikan anunya KPK. Ya kan? Kenapa? Seorang koruptor itu nggak mungkin akan selamanya menyembunyikan hasil korupsinya. Kenapa? Ya kan dia ingin menikmati hasil korupsinya. Kan nggak mungkin korupsi miliaran tak simpen buat anak cuci. Lalu terus dia korupsi buat apa dia? Oke, break dulu 5 menit. Efficiency wage di sini kalau untuk levelnya karyawan, pegawai, pekerja, kayaknya belum deh, belum. Nah, kalau untuk levelnya yang saya ulangi, ini belum apa tadi? Kaitannya dengan leisure, bahwa nanti kemudian akan justru malah menurunkan produktivitasnya, sepertinya belum. Alasannya karena pekerja, pegawai, karyawan, buruh itu terikat kontrak dengan tempat kerjanya. So, seberapapun dia dinaikkan, dia masih tetap ada ikatan kontrak. Nah, beda kalau dia yang pengusaha. Dia dengan leluasa akan bisa menentukan jam kerjanya. Artinya, ketika dia merasa cukup, maka kemudian kurva supply-nya dia akan backward bending kembali ke arah berlawanan. Dengan alasan dia merasa cukup, sehingga kemudian sisa penghasilannya digunakan untuk leisure. Seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, karena tadi sudah nyentuh Google dan sebagainya. Ini karena ada kebijakan privasi WhatsApp ini tiba-tiba, kalau di saya sih peningkatan jumlah yang install Telegram meningkat luar biasa. Tiap hari pangping. Ada teman yang menginstal Telegram dibandingkan sebelumnya. Saya nggak tahu kalau di mahasiswa di Anda. Tiba-tiba banyak dosen yang install Telegram. Sama apa satunya? Signal. Saya juga sudah install, cuman karena belum terlalu terbiasa pakai, belum banyak yang pakai Signal yang konon direkomendasikan oleh Tesla, bosnya Tesla. Pertanyaan lainnya? Ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Kan berdasarkan hukum Okun itu kan PDB real naik, angka pengangguran itu turun ya, Pak? Iya. Nah, sedangkan di prinsip ekonomi kalau inflasi naik, angka pengangguran itu turun dan sebaliknya gitu ya, Pak ya? Nah, stabilisasi angka pengangguran agar tetap natural rate itu melalui kebijakan fiskal dan moneternya itu seperti apa yang bisa buat seperti itu loh, Pak? Terima kasih. Kalau moneternya nggak bisa.
Kebijakan moneter nggak bisa. Atau kalaupun bisa, atau kalaupun bisa itu secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung di sini, dia hanya pada level globalnya. Level global seperti kemarin ketika ISLM. Misalkan, ketika menambah jumlah uang beredar, maka kemudian akan terjadi pergeseran kurva LM. LM-nya akan bergeser ke kanan. Mengapa Pak kalau M-nya dinaikkan kemudian pergeserannya LM-nya ke kanan? Nah itu di chapter 9. Oke. Nah, itu yang bisa dilakukan kalau kebijakan moneter. Supaya PDB-nya naik, kan gitu. PDB-nya naik. PDB, output pendapatan nasional itu kan levelnya di level globalnya. Hanya sebatas itu moneter. Nah, yang lebih mengena sasaran menurut saya yang fiskalnya. Yes, fiskal di sini memang GT. Kalau kita ngomong besaran angkanya G, tapi mari kita bedah yang G-nya. G, misalkan kemudian pemerintah mendirikan balai kerja. Balai kerja, atau bisa juga tadi membuat kartu prakerja. Cuman kartu prakerja, kalau memang kartu prakerja ini disamakan dengan asuransi pengangguran, nah ini yang kemudian justru malah dampaknya memperpanjang masa dia mencari. Artinya di sini malah sedikit banyak kurang bagus. Kalau menurut pendapat pribadi saya. Ya kalau yang buat pengangguran sih senang-senang aja. Cuman lihat, semakin mereka kemudian disubsidi, kemudian diberikan asuransi, tunjangan, silahkan selama masa menunggu Anda mencari kerja. Ini memang pendapat yang asuransi ini memang asuransi pekerja, asuransi pengangguran ini memang debatable, ada dua pendapat. Makanya di negara-negara Eropa terutama, Eropa yang banyak menerapkan, ini dia menerapkan. Sebenarnya di negara-negara pun ini masih tanda tanya. Karena ternyata justru malah memperpanjang masa tunggu, masa mencari. Ya iya, dia akan nyaman. Misalkan, ntar aja nyari. Toh aku besok bulan depan masih terima lagi uangnya. Kemudian dia benar-benar menerapkan standar tinggi. Tadi contoh, aku pokoknya mau 100 juta gajinya. Kalau nggak 100 juta enggak. Nah, seperti itu. Dia memperpanjang masa tunggu. Secara umum, saya katakan di sini sebenarnya lebih mengena itu dari kebijakan fiskalnya. Sorry. Di sini yang lebih mengena adalah yang fiskalnya, yang lebih, menurut saya lebih menyentuh ke akar permasalahannya. Meskipun itu butuh waktu, masih butuh waktu. Pendirian balai kerja, kemudian program-program pelatihan, program-program magang, termasuk Anda memperbanyak kampus-kampus berbasis vokasional. Nah, itu arahnya seperti itu gitu. Dan melalui program-program seperti itu. Contoh. Saya selalu ketika mendengar dosen memberikan contoh Jerman. Jerman lebih banyak sekolah-sekolah vokasionalnya. Makanya Jerman kan di antara negara-negara Eropa, dia industrinya yang paling maju. Skill tenaga kerjanya yang paling maju. Karena dia lebih menekankan vokasionalnya dibandingkan yang umumnya. Oke. Sayangnya di kita kan mindset-nya kebalik. Justru yang vokasional dianggap istilahnya kastanya di bawah dibandingkan yang umum. Kalau SMA lebih wow dibandingkan lebih uwu ya bahasa, lebih uwu dibandingkan yang STM kemudian sekolah kejuruan apalah. Padahal justru itu yang lebih bisa mempersiapkan tenaga kerja dengan baik. Contoh yang sekolah barista kayak gitu. Barista kan
dulu nggak ada, iya dulu tukang kopi minggir, pokoknya kopi sekedar hitam, kasih gula, kasih air panas, aduk, beres. Baristanya zaman dulu kan segitu doang. Kalau sekarang kan baristanya kan dikasih apa kayak lukisan kembang-kembang, apa kayak ada gambar Donald Bebek atau apa di jam. Itu kan ilmunya barista. Oh, kopinya nggak asal hitam. Oh, ini ada kopi Arabica, Robusta. Itu kan kemudian menciptakan peluang pekerjaan baru, permintaan barista sekarang kan naik. Kenapa hobi Anda sekarang bergeser dengan kemakmuran yang Anda nikmati? Kemudian hobi ngopi kan. Tapi ini memang umum. Believe it or not umum. Di Australia itu sama. Di Australia, cuman kalau di Australia ada gandengannya. Budaya Australia di era modern ya kalau nggak ngopi pantai kan gitu kan kalau Australia. Kopi di mana-mana. Kan itu kan menciptakan peluang. Artinya kan ada baristanya. Pak, dulu zaman saya ngopi di mana-mana. Cuman kan di pinggir jalan, nggak ada AC-nya, gelap, pakai apa? Lampu apa itu minyak yang dipompa gitu. Baristanya cuman bapak tua yang ngantuk-ngantuk gitu. Pokoknya kasih hitam-hitam, gula, air panas, aduk, nyoh. Nah, ini yang kemudian menjadi kultur dan itu yang kemudian bisa menciptakan peluang. Kalau menurut saya sih, artinya di sini lebih perannya fiskal pemerintah dibandingkan BI. Dan sesuai dengan Undang-Undang Bank Sentral, ketika dia didudukkan, itu tujuannya stabilitas nilai tukar. Nilai tukar di sini nilai rupiah. Nilai rupiah stabilitasnya ada dua. Yang pertama terhadap barang dan jasa domestik, artinya inflasi, dan yang berikutnya adalah nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing kurs. Dia cuma dua ini kok tugasnya. Tugasnya cuma dua. Seperti itu sih, Mbak, jawaban saya. Lainnya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, izin bertanya. Yes, silakan. Kan ada angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Uh-uh. Misalnya pelajar atau mahasiswa itu kayak part time gitu Pak, atau ada anak SD yang putus sekolah terus bekerja itu gimana Pak? Termasuk pengangguran atau bukan? Intinya kita per definisi nih ya. Makanya ini definisi tiap negara berbeda-beda. Per definisi, selama dia statusnya mahasiswa, maka dia dikatakan dia bukan pengangguran. Selama dia mahasiswa, kita ngomong status yang utama ya. Maka dia bukan pengangguran. Dan ketika dia masuk bekerja part time, seperti cutting Anda ada yang part time bekerja di mana, nah dia kalau menurut saya tetap dia seorang mahasiswa klasifikasinya. Yang utamanya klasifikasinya. Dia bukan bagian dari pekerja. Kenapa? Ya statusnya kan mahasiswa. Iya, kebetulan dia double bekerja di tempat lain. Entah untuk mencari pengalaman ataukah untuk memang mencari tambahan penghasilan untuk kos-kosan, itu masalah lain. Masalah lain itu. Tapi dia yang utamanya apa di sini? Kalau memang mahasiswa, maka dia klasifikasinya sebagai mahasiswa, which is dia bukan seorang pengangguran. Yes, dia masuk ke angkatan kerja, tapi dia tidak termasuk di pengangguran. Termasuk ketika kemudian ada definisi misalkan. Nah, definisi misalkan bekerja. Apa sih definisi bekerja? Nah, ini ada yang misalkan standar ILO, International Labour Organization, misalnya orang dikatakan bekerja, ketika dia minimal bekerja, misalkan, kalau kita ngomong standar negara yang maju itu 6, sehari itu 6 kali 5 berarti 30. Minimal dia bekerja selama 30, saya tidak mengatakan maju, negara maju, bukan. Di negara-negara yang, di negara lain, itu ada yang standarnya 6. Contoh Australia itu standarnya 6 jam. Ini kebetulan saya tahu
6 jam. Maksudnya 6 jam, dia masuknya jam 9. Jam 9 kerja 3 jam, kemudian 12. 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 1 masuk sampai jam 4. Artinya 3 ditambah 3, 6 jam mereka. Sampai jam 4 aja, jam kerja di Australia. Kebetulan yang saya tahu persis yang di... Karena memang ini kadang-kadang berbeda-beda antar negara. Australia itu kan juga semacam serikat, berbeda-beda. Saya tahu di Queensland, itu saya punya pengalaman di sana, dan dia memang standarnya 6, Queensland. Jam 4, selesai, pulang, tutup. Jam 5, jam 6 sore, seluruh toko tutup, kecuali kafe tadi, tempat ngopi-ngopi, bar, restoran itu sampai jam 9. Sudahnya. Kehidupannya memang seperti itu di Queensland. Oke. Nah, ada negara lain beda. Kalau Jepang standarnya kayak seperti itu. Kalau perlu sampai jam 11 malam masih nyala. Jepang maju. Australia juga maju. Nah, tinggal Anda milih. Anda pengen yang kayak Australia apakah kayak Jepang? Atau kayak yang Korea sampai malam. Atau kayak Cina sampai malam. Semuanya baik. Yang sampai malam juga hasil tuh buktinya bagus, tuh buktinya maju, lebih makmur dibandingin kita. Atau yang model Australia. Australia cuma 6 jam. Pagi masih bisa lari-lari dulu. Jam 9 masuk, jam 4 pulang. Australia bagus nggak? Bagus. Tinggal Anda milih. Mau yang model Australia atau model Jepang. Seperti itu, Mbak. Lainnya? Izin bertanya, Pak. Yes. Tentang serikat buruh tadi. Yes. Jadi kan kenaikan gaji yang disebabkan karena permintaan serikat buruh tadi kan dapat apakah memiliki dampak terhadap upah pekerja yang tidak tergabung dalam serikat buruh, Pak? Apakah permintaan yang serikat buruh kemudian berpengaruh? Sebentar, ini pengaruhnya apa ya? Jadi gini, ketika, ini Esther ya? Iya, Pak. Serikat buruh nuntut kenaikan, dan kemudian kenaikan itu disetujui UMR sama Pemda setempat. UMR itu kan kemudian berlaku. Ya memang tidak sama. Kalau Anda perhatikan, memang UMR itu tidak sama, kan kemudian dibagi sektor-sektor. Ini yang saya juga belum terlalu paham masuk. Tapi intinya kemudian ketika ditetapkan UMR-nya naik, misalkan jadi 3 juta per bulan, nah maka dia berlaku umum, kan gitu. Anggota apa tuh? Labor union, anggota serikat pekerja, dan yang bukan anggota serikat pekerja pun juga akan menikmati kenaikan itu, pasti. Artinya di sini, kalau kita berkaca dari kasus ini, yang bukan anggota itu diuntungkan. Oke, diuntungkan dia. Ya, dia nggak minta, tapi kemudian gajinya distandarkan, pasti. Kalau nggak distandarkan, nanti malah jadi friksi, terutama misalkan di dalam satu perusahaan. Pekerjaannya sama, kelas ini klasifikasi pekerjaannya, kelas ini golongannya sama, tiba-tiba dengan pekerjaan yang sama, posisinya sama, klasifikasinya sama, ada 2 gaji. Yang sana misalkan tadi UMR 3 juta, yang ini karena kamu bukan anggota maka kamu cuman separuhnya, 1,5 juta. Ini kan kemudian menimbulkan kecemburuan. Ini kan justru malah nggak bagus buat organisasi. Kenapa? Ya pasti nanti ya udah lu aja yang kerjakan, gajimu lebih tinggi, aku kerjaku segini aja. Tadi 6 jam aja, kamu yang 9 jam kan gitu. Kan akan timbul seperti itu. So, sama. Dalam hal ini yang bukan anggota itu diuntungkan. Tetapi
yang bukan anggota atau yang belum jadi anggota, itu khususnya yang fresh graduate, nah ini dirugikan. Kenapa? Lihat tadi UMR itu kan bagian dari sticky price. UMR itu kan bagian dari sticky, dia kan nggak bisa fleksibel. Apalagi fleksibelnya dia kan selalu fleksibel naik. Saya kayaknya kan belum pernah dengar. Oh Pak, demo buruh, serikat pekerja menuntut mohon gaji saya diturunkan, kan kayaknya belum ada. Tolong turunkan gaji kami, belum pernah ada kan. Tolong turunkan upah kami, kan belum pernah. Kan yang ada kenaikan, belum ada kan penurunan supaya orang lain bisa kerja, kan belum ada. Nah, artinya yang dirugikan ini yang fresh graduate yang belum anggota serikat pekerja. Ini yang banyak dirugikan karena ketika dia gajinya di atas keseimbangan, yaitu tadi, maka akan tercipta pengangguran. Itulah kenapa di awal saya katakan bahwa natural rate, tingkat pengangguran itu tentu akan tetap ada, nggak mungkin dia nol. Salah satunya penyebabnya ada dua, friksional dan struktural. Nah, yang struktural ini yang lebih sulit untuk diatasi dibandingkan yang friksional. Kalau friksional masih bisa diupayakan, ada kebijakan-kebijakan. Tapi kalau yang struktural ini selalu berhadapan-hadapan. Seperti itu jawabannya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Lainnya? Oke, kalau nggak ada, saya kira sudah cukup materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, silakan. Yuk, sama-sama.